Yo pemain, kembali lagi bersama gua Abang Lu, Abang Kato. Masih bukan nama sebenarnya teman-teman. Yaps teman-teman, yaps, kembali lagi bersama gua Abang Lu, Abang Kato. Kato, waduh, openingnya beda lagi nih pak nih. Lebih sedikit ber-DJ begitu. Nah oke. Nah seperti kalian lihat di sini, kalau udah kayak begini, ini konten apa? Nggak ada yang jawab. Ini adalah konten NHYGS ya. Kembali lagi di konten ngomongin hal yang gue suka, mulai dari anime, film, manga, komik, TV series atau apapun itu pak. Ya kalau saya mau curhat di konten ini bisa juga nih pak nih. Terserah saya punya konten kok ngomongin hal gue suka. Itu ditanda itu pak, ngomongin hal gue suka nih. Itulah kenapa nama konten ini ngomongin hal yang gue suka pak. Nah jadi di sini gua nggak akan bosan-bosan mengatakan bahwa di konten ini penuh dengan hal yang tidak jelas, random, bahkan mungkin ada spoiler. Tapi ya saya usahakan tidak kasih keluar spoilernya kalau saya bahas sesuatu. Tapi intinya di sini kita bawa santai aja pak. Ada kolom komentar di bawah, selesaikan di kolom komentar di bawah pak. Komen aja. Saya suka orang itu lihat komen-komen pak. Jadi silakan komen di bawah, kita bawa santai aja karena saya ingat lagu itu ya, Aaron Hesap ya, bawa aja seperti di pantai, tak peduli nanti copyright. Aduh jangan ya. Oke, di sini di kesempatan yang sangat berbahagia ini gua akan mencetak sejarah di konten NHYGS ini selama konten ini masih berjalan ya. Ini adalah pembahasan manga pertama atau bisa dibilang membahas komik, atau ya lebih spesifiknya sih gue cuma ya apa yang gue suka dari komik yang gue baca ini ya pak, atau manga lah. Karena perlu kalian ketahui pak, semingguan ini atau 2 mingguan inilah bisa dibilang lah, pada saat gue buat video ini, sebelum dan sampai buat video ini ya, gue itu baca manga pak. Mulai dari manga yang agak-agak gimana gitu sampai agak-agak mantap gitu. Banyak banget pak saya baca manga itu ya. Intinya dari Sabang sampai Merauke lah. Dari ada yang begini lah. Tapi di sini ya, saya di sini masih belum terlalu hatam banget baca manga, belum tahu banyak banget istilah tentang manga. Jadi mohon maaf banget nih pak nih, bagi sepuh-sepuh di luar sana yang sudah hatam baca manga pak. Karena saya masih bingung terkadang pak ya, kayak aduh apa sih ini istilah-istilahnya, kayak beda-beda sedikit ya kalau kita nonton anime ya. Dan ya gitulah ya, akhirnya saya membaca manga. Padahal dulu saya tuh nggak mau sekali baca manga pak, tapi sekarang saya baca karena bosan aja sih anime ya. Bukan bosan sih, refreshing gitu, cari refreshing cerita-cerita baru pak ya. Jadi teman-teman di sini gue akan ngebahas salah satu manga yang gue demen banget nih. Manga ini belum tamat sejujurnya, tapi gue demen banget pak nih. Ini adalah manga yang berjudul Suki no Koga Megane wa Surete. Susah amat judulnya pak dia. Kalau judul bahasa Inggrisnya ini The Girl I Like Forget Her Glasses, atau judul bahasa Indonesianya itu lebih enak didengar pak, Cewek yang saya suka itu sering lupa kacamatanya. Kita pakai logat Makassar. Bagaimana Cika? Oke, di sini ini adalah manga yang bisa dibilang manga yang ya mantap sih. Kalau teman-teman mau baca dan mau lihat ya silakan langsung aja cari di website andalan kita. Hampir ngeludah saya pak nih. Atau bisa dibilang cari aja di website pak. Atau teman-teman mau nge-pirate ya, tahulah arti nge-pirate yang ngebajak ya, silahkan. Tidak masalah kok, internet terbuka kok, internet umum pak. Waduh, tapi lebih baik beli. Saya kalau ada di Indonesia nanti saya beli pak. Tolong Mtos Gramedia Makassar sediakan. Waduh. Oke, ini manga baru saya baca. Itu baru 4 volume pak. 4 volume. Kalau itu sekitaran 50 chapteran, kurang lebih 50 chapteran kalau nggak salah ya. Maaf nih kalau salah nih, karena saya nge-pirate-nya nge-batch teman-teman ya. Jadi baru 4 volume pak saya baca pak. Jadi ya begitulah. Saya nggak tahu apakah sekarang udah gimana manganya, tapi saya baru 4 volume. Intinya baru saya 4 volume nih pak. Baru 4 volume, ingat, baru 4 volume. Nah, di kesempatan kali ini gue akan ngebahas beberapa poin ya. Di sini itu adalah 3 poin seperti biasa. Poin pertama ini mirip anime Karajuso no Tagami-san. Di sini gue kasih tahu ya. Gue kasih tahu kepada teman-teman yang ada di sana atau yang sedang mendengarkan siaran radio ini. Waduh, gue mau buka radio nanti. Nah, sedang mendengarkan kali ini ya, gue akan mengatakan bahwa di sini gue akan bedain ini manga Suki no Koga Megane wa Surete dengan anime
Karajuso no Tagagisan. Gua kan apa ya, membeginikan kayak mempersamakan, mau apalah, bodo amat lah, gue nggak tahu apa bahasanya ya, intinya begitu. Gue akan begitu kan tadi gue bilang, gue akan menyamanyamakannya, tapi dalam artian di sini gue tahu bahwa Karajuso no Tagagisan ini ada manganya pak, gue tahu pak, tapi gue belum pernah baca tuh pak tuh. Gue tahu tapi gue belum pernah baca pak, jadi maaf nih, maaf lagi nih. Jadi gue langsung persamain aja, itu adalah anime dan manga. Jadi ya karena reference gue anime di sini pak, di Karajuso no Tagagisan dan manga ini pak. Jadi ya begitulah ya. Jadi nanti gue jelasin lagi lah kalau saya bisa. Nah kedua di sini manga yang wholesome. Nanti kita bahas itu apa itu manga wholesome, apa itu arti wholesome. Waduh, cari Google. Dan ketiga itu kok bisa lupa kacamata. Ini hal krusial yang paling penting banget nanti kita bahas. Nah, sebelum kita mulai, gue di sini kasih sinopsis dulu lah. Nah, di sini adalah bercerita tentang anak ABG bernama Komura yang menyukai teman sekelasnya, atau bisa dibilang teman dekat duduknya, Pak, atau teman sedepek lah. Kalau bicara bahasa bagus itu teman dekat duduknya lah. Teman dekat duduknya yang bernama Mai. Si cewek cantik, si gadis cantik yang sering lupa kacamatanya. Lu gak Makassar lagi jika. Ini si Maisan ini bagus sih. Ya, deh. Malah melenceng dari sinopsisnya. Intinya di sini udah siap. Kalian udah siap mendengarkan bacotan-bacotan saya? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Oke, yang pertama mirip anime Karajuso no Tagagisan. Iya, seperti gue bilang tadi di poin yang tadi gue bilang di awal-awal tuh ya. Di sini gue kasih tekankan lagi, gue tekankan kembali lagi, mau gue tekankan bahwa gue di sini mempersamakan atau bicarain anime dan manga pak di sini ya. Reference gue tentang Karajuso no Tagagisan ini adalah anime bukan manga ya. Jadi anime dan manga. Mohon maaf nih pak nih. Jadi saya nggak tahu bagaimana manganya si Tagagisan ini pak ya. Waifu Anda jenong. Oke, di sini kalau bisa dilihat ya, kalau gue bandingin antara dua ini ya sebenarnya mirip, bisa dibilang mirip, tapi dibilang sama nggak juga pak. Kan ambigu kan, bahasa gue ambigu nih. Mirip tapi nggak sama. Waduh, apa-apaan ini? Waduh, saya juga pusing pak nih. Ya kalau menurut saya sih pak nih ya, kalau kita bandingin kedua hal ini atau kedua something ini adalah 11-15 pak. Ya kan, 11 ini Tagagisan, 15 ini si siapa pak tadi namanya, si yang lupa kacamata ini pak, manganya ini. Agak sedikit berbeda, enggak terlalu jauh, mirip-mirip tapi feel-nya beda pak. Rasanya sama, bukan rasanya sama, ada sini saya catat di sini. Ceritanya hampir sama, tapi feel-nya beda pak. Di sini kita mempertaruhkan apa namanya feel pak, bagaimana rasanya kita nih, gitu ya. Di sini gue masuk aja langsung ke karakter pak. Di sini gue nggak akan bahas ceritanya bagaimana, tapi gue akan lebih ke karakternya pak. Pertama di sini Tagagisan dari anime Karajuso no Tagagisan ya. Tagagisan ini adalah tipikal cewek yang agresif, tipikal penyerang. Apa itu tipikal penyerang bang? Tipikal penyerang di sini ya bisa dibilang agresif juga ya, dalam artian dia ini mendekati jantan pak, mendekati para pejantan, bukan pejantan yang mendekati dia. Dia itu lebih ke arah yang attacker, penyerang lah. Kalau kita main MOBA itu dia itu DPS-nya lah ya. Dan ketiga di sini adalah jahiliya ini. Zaman jahiliya, aduh. Dia Tagagisan ini agak jahil ya, bisa dibilang jahil sama tokoh utamanya. Siapa itu lagi di animenya pak? Saya lupa lah. Saya tidak mau salah-salah nanti sebutnya. Nah, bisa dibilang Tagagisan ini ya bagus, tapi karakternya bagus menurut saya, tapi terlalu terlalu jahil menurut saya. Gue nggak terlalu suka tentang hal-hal yang jahil pak, kecuali kalau kita bawa ini memang ecchi pak. Dalam artian di sini ya nggak terlalu hardcore. Ya tahu lah ya manga-manga tentang gal-gal gitu, cewek-cewek gal ya. Gue suka tuh sama cewek laki-laki yang cupu sama. Nggak usah dibahas. Intinya di sini saya nggak terlalu suka sama sekali dengan karakternya Maisan. Animenya bagus tapi terlalu terlalu jahil aja sih. Dia tuh tipikal attackernya. Kalau gue nonton animenya pak, season 1 season 2 itu terlalu banyak pak. Tapi kalau di manganya udah nikah ya kayaknya ya. Kayaknya udah nikah tuh orang tuh, hebat juga nih. Oke.
Ya, intinya tidak saya terlalu suka. Nah, kita masuk di sini di karakternya dari manga. Mengapa tuh Pak? Suki no Kogo Megane Wasurete, gitu. Cewek yang suka lupa kacamata. Di sini adalah kita masuk ke karakter Maisan. Nah, Maisan ini bisa dibilang karakter yang polos. Pertama dia ya polos lah, seperti gadis-gadis polos yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Ya, udah tahu sih. Gue baru baca 50 chapter. Gue nggak tahu ke depannya bagaimana. Tapi intinya dia polos Pak. Di mata saya polos. Dan dua itu adalah dia juga tipikal penyerang Pak. Sama kayak Takagi-san. Tapi bisa dibilang di sini tipikal penyerangnya dari Maisan ini nggak terlalu nggak terlalu barbar banget gitu. Atau bisa dibilang dia ini tipikal penyerang, tapi si Maisan ini nggak tahu dia menyerang si tokoh utamanya. Dalam artian di sini menyerang di sini adalah buat baper Pak. Dia nggak tahu, si Maisan ini sama sekali nggak tahu bahwa dia bikin baper tokoh utamanya Pak dan para pembaca. Tolong cewek seperti Maisan diperbanyak di buka bumi ini. Wadaw. Ketiga di sini adalah sedikit kikuk. Agak apa ya, gue bilang ya, pelupa atau bisa dibilang agak sedikit karakternya agak bodoh. Ada sebutannya tuh Pak. Gue lupa ada sebutannya dulu, ada orang posting di FB tentang pembahasan tentang karakter-karakter itu. Gue lupa lah apa namanya lah. Itu karakternya agak-agak sedikit bodoh. Lu tahu bukan bodoh ya, terlalu kasar. Kikuk. Gue sebutnya kikuk. Gue nggak tahu arti bahasa Indonesia artinya kikuk yang sebenarnya, tapi gue bilangnya kikuk aja ya. Itu kalau kita bilang kayak MC-nya Sailor Moon Pak, tapi tidak terlalu parah. Intinya dia kikuk Pak. Kenapa kikuk? Bayangkan ada orang lupa kacamatanya Pak. Nanti kita bahas itulah. Nah, kalau kita bandingkan Takagi-san dan Maisan di sini bisa dibilang sih ya saya lebih milih Maisan Pak. Kenapa saya milih dia? Karena pertama dia gadis polos. Saya suka gadis yang suci. Wah, gadis suci. Kedua, kacamata. Waduh, cewek yang pakai kacamata itu cantik Pak. Apalagi kalau memang bumpernya itu udah cantik Pak. Wih, tinggal dikasih glossy. Wah, gila tuh. Mantap Pak ya. Dan ketiga di sini bisa dibilang ya memang kembali lagi ke tadi ya, bumper parasnya memang ya menurut saya lebih mantap lah. Atau bisa dibilang ya gue lebih fokusnya ke rambutnya. Gue lebih suka gaya rambutnya Pak, lebih agak sedikit berantakan gitu. Gue suka cewek itu yang rambutnya agak berantakan Pak. Itu kayak ada tuh yang di Nisekoi, adiknya siapa itu adiknya yang penjual Pak, itu penjual kue. Ada itu yang gue lupa namanya tuh ya Pak. Itu gue suka tuh agak kasar rambutnya gitu. Intinya karakter yang rambutnya itu agak obrak-abrik gitu, cewek itu kayak I like it. Oke. Di sini tadi gue bilang di sini parasnya memang cantik Maisan. Nah, karena di sini bisa dibilang Maisan di sini ada dua tipe Pak. Maisan di sini ada versi yang pakai kacamata dan ada versi yang tidak pakai kacamata. Yang manakah yang saya suka? Tentu saja dua-duanya. Tentu saja dua-duanya Pak. Orang yang sama tentu saja kita suka dua-duanya Pak di sini. Nah, tapi kalau lebih spesifiknya lagi, gue tuh lebih sukanya yang tidak pas dia lupa kacamatanya Pak. Jahat sebenarnya pemikiran saya, tapi agak gimana ya? Kalau pakai kacamata itu ya cantik, kawaii lah, imut, lebih ke arah imut lah. Gue tuh lebih milih ya cewek imut Pak daripada cantik Pak. Cantik kan udah banyak ya kan, tapi imut itu mantap. Tapi kalau bisa dua-duanya aja, cantik dan imut. Wadaw, banyak sekali mau saya. Aduh, pantas saya jomblo dari lama. Pantas saya jomblo ya. Aduh, tapi kalau pas Maisan ini tidak pakai kacamatanya, gue merasa memang auranya lebih keluar Pak. Gue nggak tahu mangakanya gambarnya gimana, inspirasinya gimana, tapi memang menurut saya emang mantap Pak. Dilihatnya pas desipit matanya gitu. Maaf nih, desipitin matanya dikit begini, kayak kan matanya begini kan ceritanya lebar, tapi pas pakai kacamata kelihatannya lebar ya kan. Lu tau kan kalau lu lihat orang pakai kacamata pasti matanya agak sedikit besar, lu lihat ya kan kalau di dalam kacanya. Tapi sebenarnya dia udah terlalu besar matanya Pak. Jadi intinya begitulah. Karena susahnya melihat si Maisan ini ya begitulah. Aduh, terlalu bahas pembahasan. Terlalu pusing, pasti kepala pendengar sekarang bilang apa sih, ngomong apa sih. Intinya di sini gue lebih suka Maisan yang nggak pakai kacamata, karena memang kebanyakan memang di manganya menampilkan hal tersebut. Nah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu adalah wholesome, manga yang wholesome. Nah, di sini gue kasih tahu ya teman-teman, di sini gue tekankan, gue di sini pakai dua definisi. Apa itu wholesome?
wholesome di sini dalam artian bahasa Inggris, dan juga ada gue pakai definisi wholesome versi meme, Pak. Versi meme, karena ya gue basically tahu apa itu wholesome dari meme. Ya intinya wholesome itu kalau kita lihat meme itu menjujukkan hati, kayak apa ya, kalau intinya begitulah. Nonton Endo Bening ya, Anda tahu nanti pembahasan tentang meme-nya apa itu wholesome. Intinya gue nggak terlalu hafal pengertiannya, tapi gue paham apa itu wholesome, Pak. Nah di sini ada 3 anakan dari poin kedua ini, yaitu adalah pertama, sehat. Manga ini sehat untuk dibaca, Pak. Benar-benar sehat. Minim adegan fanservice. Apa ya? Kalau bisa dibilang fanservice bukan sih di mata saya, karena di otak saya itu, Pak nih, fanservice itu di otak saya itu adalah ada adegan-adegan ecchi, Pak. Padahal fanservice kan banyak maksudnya kan, dalam artian menambahkan satu karakter gitu, juga menambahkan karakter-karakter lama pada anime-anime baru, itu kan bisa dibilang fanservice ya namanya ya. Tapi di otak gua dan kebanyakan gua lihat fanservice itu ecchi, Pak. Jadi ya minim fanservice ya. Intinya manga ini sehat untuk di mata dan di hati, Pak. Jasmani dan rohani. Waduh. Kedua, cinta. Cinta di sini bisa dibilang di sini pengalaman sang tokoh utama Komura bisa dibilang digambarkan dengan sangat baik, di mana dia ini cinta-cinta monyet, Pak. Gue nggak tahu di sini dia apakah dia SMA kelas 1 atau dia sebenarnya SMP, Pak. Karena kalau gue lihat bajunya kan warna hitam. Kebanyakan kalau gue lihat anime itu baju warna hitam itu melambangkan anak SMP. Kalau nggak salah nih, maaf deh kalau salah ya, karena gue nggak terlalu paham tentang budaya di sana, cara berpakaian di sana lah. Intinya kalau yang bagus sih ya, tertutup sih. Kalau cewek sih ada itu bagian baju musim dingin, nggak usah dibahas. Ketiga, lucu. Lucu di sini bisa saya katakan di sini agak sedikit aneh menurut saya, karena terkadang manga ini lucunya apa ya? Lucunya biasa-biasa aja dan menggelitik perut. Tapi terkadang apa ya? Aneh juga saya rasa lucunya, agak-agak sedikit lebay. Terkadang ada, bukan dipaksain, gue sebutnya lebay, Pak. Atau mungkin gue nggak terbiasa dengan komedi-komedi yang seperti ditampilkan pada manga inilah. Ada tuh yang kayak tokoh utamanya tiba-tiba bicara dalam hati kayak banyak begitu ya. Intinya lu nonton Karage Joso Natagesan, tapi lebih parah ini sih si Sukino Kogone Magane Wang Surete. Lebih parah ini sih menurut saya sih. Lucunya tapi bagus sih menurut saya. Intinya lucunya mantap ya, bisa dibilang bagi gua yang pecinta komedi ya bisa maklumi lah. Mantap sih. Ketiga, kita masuk ke poin ketiga, Pak. Di sini adalah poin terakhir di segmen kali ini, Pak. Nih, gua nggak tahu apakah gua akan bahas ini lumayan panjang apa kagak, tapi di sini pertama kalinya gua bahas manga, nah, jadi ini mungkin agak sedikit pendek dari yang biasanya ya. Mungkin sedikit pendek atau mungkin sama-sama aja. Oke, kita masuk ke poin ketiga, itu adalah kok ada orang bisa lupa kacamatanya, Pak. Di sini gua yang benar-benar krusial dari pembahasan ini adalah Maisan, tolong kenapa Anda bisa lupa kacamata Anda padahal kacamata itu di depan mata, Pak? Begini, saya ini orang bukan rabun ya. Saya nggak rabun jauh, nggak rabun dekat. Penglihatan saya masih sehat-sehat walafiat. Ya. Gini. Bayangkan ada lu lupa di depan mata lu nih kacamata ya kan, maksudnya lu kan kelihatannya kan burem nih. Maaf nih, kelihatannya kan burem nih semuanya nih. Ada orang bisa lupa padahal depan matanya gitu. Lupa di sini, Mbak, dia lupa. Biasanya kalau di manganya ya biasanya lupa, Pak. Biasa hilang juga, biasa rusak. Waduh, saya jadi bapaknya ini. Saya tanya, "Hei, Mei, sini kok. Kenapa bisa ini? Kok saya bisa uang bapak?" Kalau saya jadi bapaknya ya, si papi gitu. Papinya si Maisan ini. Aneh gitu. Tapi kalau memang kacamatanya ndak dilupa ya, manganya nggak jalan dong, rancu juga ya. Jadi kalau Maisan ingat kacamatanya, jadi judulnya itu adalah cewek yang saya suka itu pakai kacamata. Bisa aja ya kalau judulnya kayak begitu ya. Saya nggak tahu tuh kalau bisa ada ya. Anda tahu sih ada manga begitu kah? Fetis kacamata atau ya penyuka cewek berkacamata. Saya sih termasuk Megane Lover ya, Tits Lover, Tie High, stocking. Kita nggak perlu bahas itu ya. Oke, waduh, ini pertama kalinya gue ngebahas manga ya, Pak. Jadi mungkin hanya sampai sini aja.
Dan terakhir dan paling terakhir di sini gua cuma mau simpulkan bahwa bisa dibilang ini adalah manga yang berjudul Suki no Kogo Megane wa Surete. Ini adalah manga yang bisa dibilang bagi kamu yang suka anime Karai Juso no Tagisan wajib baca juga ini, Pak. Bisa dibilang lu juga wajib baca ini manga, Pak, karena hampir mirip tapi beda feelnya, Pak. Tapi ya tergantung lu lah. Lu pilih Meisan ya oke. Pilih si Takagi-san oke. Tapi saya milih lu pilih Takagi-san boleh. Tapi saya sih lebih milih Meisan ya. Entah mengapa ya. Tolong animenya. Saya protes sedikit di sini sebelum kita penghabisan. Kenapa anime sekarang? Nggak tahu ini musim fall kah? Itu ada tuh anime healer. Dan saya baca-baca manga, Pak. Kok banyak manga-manga yang unsurnya aneh di mata saya, dalam artian ngewe aja isinya. Mohon maaf nih, isinya ngewe tapi ya ada tulisannya adult sih di situ, tapi penasaran saya, jadi saya baca jadi dosa, Pak. Aduh. Intinya bagi kamu yang mencari manga wholesome, wajib banget ini, Pak. Wholesome, lucu, santai, bagus banget, Pak, dinontonnya. Bagus banget dibaca ini, Pak. Gue ini baca ini manga sambil tiduran, Pak. Tapi lampu menyala ya. Jangan baca manga tapi lampunya nggak menyala, nanti minus, Pak. Ini saya nonton anime. Tips sedikit sebelum habis. Gue itu sudah nonton anime udah lama banget, Pak. Sejak saya SMP. Tapi mata saya alhamdulillah masih sehat. Karena saya membaca atau menonton itu di bawah lampu, Pak. Kan padahal saya dekat begini, Pak, nih. Ini laptop. Saya begini dekatnya, Pak, nih. Sedikit tips dari saya nih. Jadi bagi kamu yang mendengarkan tips saya, silakan komen di bawah tips abang keren. Enggak ya, canda ya. Jadi oke, mungkin hanya sampai di sini aja teman-teman. Gua hanya mau bilang salam damai dan jangan lupain gua. Seperti biasa kita minum dulu ya. Kita minum santuy. Aduh, poso-poso Kak, guys. Oke. Gua hanya mau bilang salam damai dan jangan lupain. Wadah.